Setelah kita memahami mengenai ahwalu bina'il fi'lil madi, jadi bentuk-bentuk mabninya fi'il madi itu seperti apa aja. Nah, sekarang masuk ke fi'il amrnya, ahwalu bina'il amri. Jadi kita akan melihat macam-macam mabni ya, atau bentuk atau kondisi mabninya amr itu seperti apa. Karena kan di rumus yang standar bahwa fi'il amr itu adalah mabni ala sukun, kan begitu ya. Nah, sekarang ada apa aja di mabninya amr ini, ada apa aja. Nanti insya Allah kita akan berdasarkan contoh-contoh, nanti kita akan menemukan beberapa hal menarik di sini mengenai ahwalu bina'il amri. Sebelumnya kita juga sudah paham ya, yang namanya fi'il amr itu adalah kata kerja. Kata kerja yang dia ini adalah perintah. Perintah alias permintaan atau tuntutan untuk mengerjakan di masa setelah terucap perintah tersebut. Itu sedikit mengenai deskripsi fi'il amr. Nah, sekarang kita masuk ke ahwal, kondisi-kondisi atau bentuk dari mabni ya, mabninya amr itu seperti apa saja. Di sini ada beberapa contoh yang akan memberikan kita gambaran dari bentuk-bentuk mabninya amr. Contoh yang pertama, yang bagian kanan semuanya, nazif asnanaka ba'dal akli. Nazif asnanaka ba'dal akli. Jadi bersihkan gigimu setelah santapan atau setelah makan. Jadi bersihkan gigimu setelah makan. Contoh yang kedua, tamahal fi sairik. Tamahal fi sairika. Pelan-pelan atau tenanglah kalau Anda berjalan. Yang ketiga, istami nushat tabib. Dengarkanlah nasihat dokter. Dengarkanlah nushat tabib, nasihat dokter. Contoh yang keempat, istaikidna mubakirati. Istaikidna mubakirat. Bangunlah kalian pagi-pagi. Yang kelima, ajidna tabkhat ta'am. Ajidna tabkhat ta'ami. Cari santapan makan. Atau temukan santapan makan. Ditemukan oleh kalian santapan makan. Contoh keenam, ya. Contoh keenam di sini, hadzibna auladakunna. Didiklah anak-anak kalian. Didiklah anak-anak kalian. Yang ketujuh, tajannabannal mizahal katsira. Jauhilah banyak bercanda. Jauhilah banyak bercanda. Yang kedelapan, ashirinna ikhwanaka bil ma'rufi. Ashirinna ikhwanaka bil ma'rufi.
pergaulilah atau bergaullah, ya, sungguh bergaullah kalian dengan saudaramu dengan ma'ruf. Jadi bergaullah kalian dengan saudaramu secara ma'ruf. Yang ke-9, ukhrujanna ilal hukuli. Keluarlah atau pergilah ke lapangan atau pergilah ke kebun. Pergilah ke lapangan atau ke kebun. Yang ke-10, dan dari dari nomor 7 sampai 9 ini tajabanna sama asyirinna, tajabanna asyiranna, ya. Ukhruj janna ini dia istilahnya itu asyirinna, ukhrujanna itu kerasanya ada tekanan gitu. Jadi ada taukidnya, ya. Jadi sungguh kalian jangan banyak tertawa. Sungguh kalian harus bergaul dengan baik dengan saudaramu. Sungguh kalian berangkatlah atau pergilah, ya, atau keluarlah kalian ini ke ladang atau ke kebun atau ke halaman, ya. Yang ke-10, ihfadun ahdas sodik. Jagalah janji dengan teman. Yang ke-11, ya, jagalah atau ingatlah mungkin, ya, maksudnya ihfadun ahdas sodik. Ingatlah janji, ya, ingatlah janjimu dengan teman. Yang ke-11, ahsinan ilan nasi. Berbuat baiklah kalian kepada orang-orang. Berbuat baiklah kepada orang-orang atau berbuat baiklah kepada masyarakat, gitu, ya. Lalu ini masih taukid, ya, Anda berbuatlah baik ke masyarakat. Auqidan misbahak. Nyalakanlah lampumu. Lalu contohnya cukup banyak. Contoh 13, alkis sabakata ya soyyadu. Lemparkan jaringmu, wahai pemburu. Ud'ut tabiba, panggillah olehmu dokter. Taharro sit kofi matakul. Jadi ceklah kebenaran apa yang Anda sampaikan. Yang ke-16 di sini, iftaha nawafidal hujrati. Bukalah oleh kalian berdua jendela kamar, jendelanya ruangan, gitu, ya. Akrima duyu fakuma. Muliakan tamu kalian berdua. Yang ke-18, uhzuza sajaratan nabaki. Goyang-goyangkan pohon bidara itu. Goyang-goyangkan pohon bidara itu. Dan ini sama, ya, oleh berdua. Yang ke-19, ijma'u
samarol bustani, kumpulkan oleh kalian buah-buahan, ya, buah-buahan kebun. Samarol bustan itu taman, ya. Kumpulkan buah-buahan yang ada di taman, maksudnya. Istahimu fin nahri, mandilah kalian siang hari. Ukhruju ilal hukuli, berangkatlah kalian ke ladang. Rot tibi asasal hujrati, rapihkan benda-benda kamar. Agliki babadari, tutuplah olehmu pintu rumah. Ihfadi darasaki, hafalkan pelajaran kamu. Kamunya di sini ke wanita, ya, darasaki. Baik, itu contoh-contoh. Ingat, sekarang ini kita dalam konteks ahwalu bina'il amri. Jadi memahami bentuk-bentuk mabni dari fi'il amr. Di sini ada sekelompok contoh. Di sini kalau kita perhatikan ada yang contohnya itu si kata amrnya ini dia tidak terhubung atau tidak disambung dengan kata apapun ujungnya. Tapi ada yang terhubung dengan nun. Nah, ini ada yang terhubung dengan nun yang double takkid, termasuk juga nun yang disukun. Nah, di sini juga ada yang istilahnya itu seperti hilang. Ada yang hilang hurufnya. Yang ini mah disambung-sambung sama huruf yang lain. Nah, malah ini mah hurufnya jadi hilang. Ada yang hilang fi'il amrnya ini. Nah, lalu kalau yang di sini sama, ada yang hilang juga kelihatannya. Yang harusnya ada nun tasniah jadi hilang nun tasniahnya. Nun yang menunjukkan dual atau double, ya. Sebagaimana juga di sini ada nun jamaknya hilang. Nah, di sini juga sama, gitu, ya. Baik. Arafna fima sabaqo anna af'alal amri kulluha mabniyatun. Kita sudah tahu di materi-materi sebelumnya fi'il amr itu kaidahnya adalah kulluha mabniyah. Semua fi'il amr itu dia mabni, ya, wajib mabni. Alias tidak ada perubahan dari bunyi atau harokat akhir dimanapun dia ditempatkan di dalam kalimat. Walakinna nuridu an na'rifa fi hadad darsi ahwala binaiha. Namun kita di materi sekarang akan coba untuk memahami, akan coba untuk mengetahui ini apa sih atau bagaimana bentuk-bentuk mabni dari fi'il amr ini. Jadi ini memang untuk pendalaman dari fi'il amr. Kalau di rumusan perbedaan antara mabni dengan mu'rab kan pokoknya mah yang mabni adalah seluruh fi'il amr kan gitu, ya. Salah satu rumusnya itu. Nah, sebetulnya mabninya fi'il amr itu bentuk-bentuknya seperti apa? Nah, ini di sini insya Allah kita akan detilkan, ya. Li'ajli zalika nata'amal al-amsilatas sittah al-ula. Karena itu, ya, karena kita ingin mengetahui bentuk-bentuk mabninya fi'il amr, maka kita akan coba cermati di sini beberapa contoh. Wabil khusus pertama kita akan cermati dulu 6 contoh yang pertama. 6 contoh yang pertama alias nomor 1 sampai 6, ya. Nomor 1, nah ini sampai 6. Fanaro
af'al al-amri fi salasatil ula, kita perhatikan atau kita melihat fi'il amr pada 3 contoh yang pertama, fi salasatil ula minha. Nah, minha ada di situ sahihah. Sahihatal akhiri walam yattasil biha sayun. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini fi'il amr pada 3 contoh pertama itu adalah fi'il amr bentuk sahih. Sahih akhir. Ingat-ingat materi-materi yang kita sebut di sini sahih akhir ya. Sahih akhir adalah kata yang ujungnya itu atau fi'il yang ujungnya itu tidak ada huruf ilatnya ya. Walam yatasil biha sayun, dan juga si fi'il amr ini pada 3 contoh pertama tidak ketempelan atau tidak disambung dengan huruf apapun. Nah, ini kita buktikan. 1, 2, 3. Lihat, nadhif, langsung sukun. Tamahal, istami'. Nah, ini semuanya ya kan? Tidak ada huruf ilatnya alias sahih semuanya. Dan juga di sini ternyata tidak tersambung atau tidak dihubungkan dengan huruf apapun ujungnya itu. Jadi langsung sukun. Wa naroha fi salat satisaniyati mutasilatu binuni niswah. Nah, sedangkan kalau di contoh 3 contoh yang kedua terlihat di situ tersambung dengan nun niswah. Tersambung dengan nun niswah. Yang mana? Yang ini. Nah, ini nun di sini disebutnya nun niswah. Niswah itu artinya adalah muannas. Jadi bersambung dengan nun muannas yang menunjukkan bahwa ini ditujukan kepada muannas. Jadi seruannya kepada muannas. Baik. Di sini wa idza ta'amalna, kalau dicermati awakhir hadhil af'al as-sittah wajadnaha sakinatun. Nah, kalau kita perhatikan dari 3 contoh pertama dan 3 contoh kedua alias 6 contoh tersebut atau 6 fi'il contoh tersebut, kita temukan semuanya di sukun. Betul, di sukun. Nah, ternyata betul ya. Nah, 6 contoh ini lihat fi'ilnya di sukun, nazif sampai istami sama istayqidna. Nah, lihat ajidna, hazibna, semuanya di sukun. Wa kadzalika akhiru kullu fi'lin yaji'u ala ihda surataini al-mutaqaddimataini. Wa min dzalika na'lamu anna fi'lal amri yubna ala sukuni fi hatainil halataini. Ya, jadi di sini disebutkan wazalika, demikian juga akhiru kullu fi'lin, setiap fi'il yaji'u yang hadir atau yang tertulis nantinya itu ala ihda surataini al-mutaqaddimataini, dengan bentuk yang satu pola dengan tadi itu yang contoh yang 3 pertama dan 3 kedua. 3 pertama tidak tersambung apapun, sedangkan 3 yang kedua itu tersambung dengan nun niswah. Jadi kalau ada fi'il yang nanti itu bentuknya dia fi'il amr maksudnya ya, ini konteksnya fi'il amr. Jadi kalau ada fi'il amr yang ujungnya tersambung dengan nun niswah atau yang tidak tersambung apapun dengan huruf apapun, nah maka di sini na'lamu anna fi'il amr yubna halal sukun fi hatainil halataini. Jadi dia dimabnikan dengan sukun pada 2 bentuk tadi itu, yaitu ketika tidak tersambung dengan huruf apapun dan ketika tersambung dengan nun niswah, nun yang menunjukkan seruan kepada wanita.
Jadi kalau kayak begitu, dua bentuk itu, maka fi'il amr dia mabni ala sukun. Mabninya dengan sukun. Wa idza ta'amalna al-amsilata sittata saniyata. Nah, kalau kita perhatikan 3 contoh ya. Kalau kita perhatikan 6 contoh yang kedua, 6 contoh yang kedua yaitu dari 7 sampai ini sampai 12. Ya, lihat. Nah, di sini wajadna af'alal amri fiha, dan kita temukan fi'il amr pada 6 contoh kedua tersebut. Qadit tasala akhiru kulla minha binuni tadulu ala taqwiyatil fi'li wa tauqidihi. Jadi pada 6 contoh kedua ini kita menemukan bahwa fi'il amr ya, fi'il amr di situ ini disambung atau bersambung dengan sebuah nun. Nah, nun ini bedanya dengan nun yang sebelumnya adalah menunjukkan taqwiyatil fi'li wa tauqidihi. Jadi nun yang menguatkan ya dan meneguhkan pekerjaan. Jadi nun yang menguatkan dan mentaukidkan. Waktu sama hadi nun, dan nun yang seperti ini nun taukidi. Nun taukid. Wahya imma sakilatan wa imma khafifatan ala nahwi matara fil amsilati. Nun taukid ini bisa berbentuk sakilah ya, sakilah di double tasdid, atau khafifah yang dia tidak ditasdid sebagaimana contoh yang terlihat di atas tadi itu. Nah, ini tajaban, nah ini disebutnya sakilah. Jadi taukidnya kuat. Kalau ini ifadon, nah ini taukidnya khafifah. Sedanglah gitu ya, sedang-sedang saja. Ahsinan, aukidan, nah gitu ya. Nah ini lihat, diperhatikan di sini ujung dari fi'il amr pada 6 contoh yang kedua ini ya. Nah, ternyata ujungnya itu dia tersambung dengan nun taukid baik khafifah maupun sakilah. Nah, di sini lihat, di sini tajabanna, ashiranna, ukhrujanna, semuanya lihat sebelum kena dengan akhir atau sebelum menempel dengan nun ini itu ada huruf akhirnya. Nah, kalau kita perhatikan huruf-huruf akhirnya itu nanti dipatah. Sebagai penjelasan misalkan wa idza tadabarna awakhir af'alil amri fi adil amsilatis sittah wajadnaha maftuhatan. Nah, gitu katanya. Ternyata kalau kita cermati di akhir fi'il amr tersebut yang 6 kedua ujungnya itu fathah. Ujungnya difathahkan. Nah, berarti di afan ya nomor 8 misalkan di sini asyironna gitu ya, bukan yang tadi itu, tapi asyironna. Yang 7-nya tajabanna, pokoknya semua dipatah sebelum nun. Wa kazalikal hal ya, di sini wa kazalika al hal fi jami awakhiril awakhiri af'alil amri mutasilah bihadin nun. Jadi kalau demikian juga katanya kondisinya bagi semua akhir fi'il amr yang dia itu tersambung dengan nun taukid ini. Jadi kalau tersambung dengan nun taukid ini pasti sebelum nun itu difatahkan ya. Wa min dzalika na'lam anna fi'lal amri yubna 'alal fathi fi hadhil hali. Dengan demikian kita jadi tahu
fi'il amr itu pada kondisi seperti ini, yaitu kondisi tersambung dengan nun taukid baik khafifah maupun sakilah, maka dia itu yubna alal fathi, mabninya dengan fathah. Wa idza ta'amalna af'al al-amri fil amsilati salasati taliyati wa hiya alki wad'u taharra wajadna akhira kulli minha harfa illatin mahdufatan, harfa illatin mahdufan bidalili zuhuri dzalikal harfi fil madi wal mudhari. Nah, wa idza ta'amalna, kalau dicermati af'al al-amri fil amsilati salasati taliyati, fil amr, kalau kita cermati fil amr pada 3 contoh yang selanjutnya. Wahia, di sini ada alki gitu ya. Ada kata-kata seperti di sini itu alki, lalu ud'u, juga taharro. Nah, wajadna akhiro kullu minha harfa illatin mahdufan, harfa illati mahdufan. Ternyata ujung dari huruf ilat pada fi'il amr tadi itu dihilangkan. Nah, gitu ya. Itu dihilangkan. Bidalili zuhuri dzalikal harfa fil madi wal mudhari. Alasannya gitu ya. Alasannya huruf-huruf tadi, yaitu huruf ilat, itu kalau di fi'il madi dan mudhari'nya ada muncul. Id yakulu, ketika misalnya disebutkan fi madiha, ya, fi madiha pada fi'il madinya alqa gitu ya. Di fi'il madinya itu ada misalkan alqa wada'a wa taharra. Ini di fi'il madinya alqa da'a taharra. Lihat ada alif maksurah lah gitu ya disebutnya ini. Yang seperti ya tapi enggak ada ya-nya. Enggak ada titiknya maksudnya. Sedangkan untuk wa fi mudhari'aha, wa fi mudhari'iha yulki wa yad'u wa yataharra. Lihat, ini juga sama muncul huruf ilat di ujungnya. Fahiya idzan, maka dari itu afalu amri mu'talatul awakhir. Karena itu maka ini masuk kategori fi'il amr mu'tal akhir. Jadi ini ketahuan mu'tal akhir itu ketika kita ubah ke fi'il madi dan mudhari dulu. Maka ketahuan ya. Karena kan kalau kita perhatikan kok terasa janggal ya, ujungnya kok mengapa hilang. Nah, ternyata disebutnya itu mahdufan. Ujungnya dihilangkan. Huruf ilat ini ketika fi'il amrnya. Wa idza tataba'na jami'a af'alil amri allati min hadan nau wajadnaha aidan mahdufatan ya, mahdufatal awakhiri. Wa idza tataba'na, nah kalau kita cermati kembali jami'a af'alil amri, semua fi'il amr allati min hadan nau, yang semodel seperti ini, yaitu fi'il amr yang memiliki huruf ilat di akhirnya, wajadnaha, pasti kita temukan juga mahdufatal awakhir, pasti kita temukan juga huruf ilatnya dibuang. Jadi, nah di sini ya huruf ilat yang dibuang. Nah yang ini. Nah, alki od'u taharro. Ini kalau dikembalikan ke fi'il madi maupun mudhari'nya, di sininya ada alif maksurah ya. Di ujungnya itu. Wa idza bahasna fi sababi hadzal hadfi lam najid siwa albina sababan. Jadi kalau kita diskusikan ya mengapa
mengapa atau sebab ya, apa sebabnya huruf ilat ini dihilangkan dari fi'il amr yang mana mu'tal akhir tadi itu. Nah, maka alasannya cuma satu. Alasannya kenapa huruf ilatnya hilang? Ya, alasannya adalah karena mabni. Gitu. Jadi karena dia mabni maka fi'il huruf ilatnya dibuang. Gitu. Wa min dzalika nahkumu anna fi'lal amri fi misli hadhil amsilah as-sabiqah yubna ala hadfi harful illati. Karena itu kita menilai fi'il amr pada contoh tadi tersebut yang tadi kita sudah bahas, yaitu yang huruf ilat ujungnya, maka bentuk mabninya itu, nah dengan cara menghilangkan huruf ilatnya, gitu ya. Baik, untuk contoh selanjutnya, wa idza nadharna ila af'alil amri fi baqiyatil amsilati. Kalau kita melihat atau meneliti di fi'il amr selanjutnya, naro annaha ittasalat marratan bi alif tadulu ala isnaini. Kita lihat di situ kadang fi'il amrnya nyambung dengan alif yang menunjukkan isnain, yang menunjukkan tasniyah. Wa marratan bi wawin tadulu ala jama'ati dzukuri. Kadang-kadang kita lihat nyambung dengan wawu yang menunjukkan jamaah, yang menunjukkan jamak laki-laki. Wa ukhra biyain tadulu ala wahidatin mukhotobatin. Di kesempatan yang lain atau di contoh yang lain itu disambung dengan ya yang menunjukkan ala wahidatin mukhotobatin, yang menunjukkan orang ya, yang menunjukkan orang yang diajak bicaranya itu wanita atau yang diperintahkannya itu wanita. Contoh yang mana? Nah, contoh yang ini. Lihat. Yang ini ya, lihat. Iftaha ini asalnya ada nunnya gitu. Iftaha akrima ada nunnya. Tapi karena ini fi'il amr, nah maka nunnya nggak ada. Ini juga sama. Kita perhatikan di sini bahwa fi'il amrnya nyambung dengan wawu jama'atu dzukur yang menunjukkan laki-laki jamak. Ya. Dan yang tiga terakhir ini fi'il amrnya nyambung dengan ya mukhotobah ya. Ya wahidah mukhotobah. Ya yang menunjukkan orang yang mendengar atau orang yang diperintahkan itu adalah wanita seorang. Wa birruju ila mudhari kullu fi'lin min hadil af'al naro bihi nunan. Nah, kalau kita perhatikan atau kalau kita kembalikan ke bentuk mudhari'nya tadi ya, 6 contoh terakhir tadi itu, maka setiap fi'il tadi itu nah bakal ada nunnya. Misalnya yaftahani, tadi kan iftaha ya kan? Nah, kalau dikembalikan ke mudhari maka yaftahani. Yajtami'una. Ya, yajtami'una. Tarattabina gitu ya. Walakin hadinun la tujadu fi af'al amri al-muttasilati bil alif awil wawi awil ya'i. Akan tetapi nun ini tidak ada pada fi'il amr. Ya, tidak ada pada fi'il amr yang tersambung
dengan alif atau wawu atau ya. Jadi ketika fi'il amr, ketika yaftahani yajtami'una tarotabina ini dibentuk ke fi'il amr, nunnya tidak kelihatan atau nunnya dibuang gitu ya. Nunnya dibuang. Ketika apa? Ketika disambungkan gitu ya. Ketika bersambung dengan, jadi yang tersisanya itu hanya tadi nyambung nanti dengan alif, waw dan ya aja tersisanya itu ya. Jadi walakin hadinun la tujadu fil amsilah ya, walakin hadinun la tujadu fi af'alil amri muttasilah bil alifi awil wawi awil ya'i. Wa dzalika yuqalu inna fi'il amri fi hadil ahwal fi hadil ahwal salasi mabniun ala hadfinun. Karena itu kita sebut saja fi'il amr pada kondisi seperti ini, yaitu kondisi yang dia tersambung dengan alif, waw dan ya, yang menunjukkan alif itu adalah dual, waw itu jamak dan ya itu mukhatabah. Nah, maka mabni ala hadfin, nunnya dibuang. Mabni dengan cara membuang nun gitu ya. Jadi contoh yang ketiga ini diulangi lagi. Nah, contoh yang contoh yang ketiga ini kita perhatikan di sini. Jadi asalnya kan yaftahani, yajtami'una, tarotabina. Nah, ketika dibentuk menjadi fi'il amr, maka yang tersisa menjadi iftaha, ijtamu ya. Iftaha, ijtamu, misalkan di sini. Iftaha sama ijma'u, nah gitu, ijma'u. Atau di situ rotibi, asalnya tarotibina menjadi rotibi gitu ya. Nah, nunnya itu hilang atau nunnya dibuang. Yang disisakan hanya huruf-huruf yang tersambung dengan huruf akhir, yaitu alif, wawu dan ya gitu. Nah, ini kita sebut dengan mabni ala hadfin gitu. Jadi mabni dengan hadaf, mabni dengan menghilangkan huruf itu berarti kalau kita perhatikan di sini ada dua ya. Ada yang menghilangkan huruf ilat, ada yang menghilangkan nun gitu. Baik, nggak usah lama-lama, langsung saja ke kaidah. Al-qaidah rumusnya yubna. Hafan, kaidahnya cukup panjang juga ya sekarang ini. Yubna fi'lul amri ala sukuni idza kana sahihal akhiri wa lam yattasil bihi say'un. Wa kadzalika idza tasalat bihi nunun niswati. Fi'il amr dimabni dengan sukun. Kalau fi'il amrnya ini masuk kategori sahih akhir, fi'il yang sahih akhir, dan tidak ditempeli huruf apapun ujungnya. Demikian juga fi'il amr itu dimabni dengan sukun kalau dia nyambung dengan nun niswah, nun yang menunjukkan nun niswah, nun yang menunjukkan banyak, wanita. Jadi sekali lagi yubna fi'lul amri ala sukuni idza kana sahihal akhir wa lam yattasil bihi say'un. Wa kadzalika idza tasalat bihi nunun niswati. Jadi fi'il amr itu kalau dia sahih akhir lalu ujungnya itu tidak disambungkan dengan huruf apapun ya, atau dia disambung tapi hanya huruf niswah, nun niswah. Nah, yang begini ini mabninya dengan sukun. Rumus selanjutnya wa yubna alal fathi
idza tasolat bihi nunu taukid. Fi'il amr itu dimabnikan dengan fathah kalau dia sambung, ya, kalau si fi'il amrnya itu tersambung dengan nun niswah. Jadi kalau nunnya tersambung, ya, kalau fi'il amrnya tersambung dengan nun taukid, maka dimabnikan dengan fathah. Wa yubna ala hadfi harfil ilah idza kana mu'talal akhir. Nah, fi'il amr kalau dia huruf akhirnya itu adalah huruf ilat, ada huruf ilatnya, alif, waw, ya, gitu ya. Nah, maka mabninya itu dengan cara membuang si huruf ilatnya. Lalu yang terakhir, wa yubna ala hadfi nuni idza tasalat bihi alifu isnaini au wawu jamaatin au ya'u khotobatin. Kalau fi'il amr itu disambungkan dengan alif yang menunjukkan dua orang yang diseru, atau wawu jamaah yang menunjukkan laki-laki banyak yang diseru, yang diperintah, atau ya mukhotobah atau perempuan satu yang diperintah tadi itu, nah maka mabninya itu dengan cara menghilangkan nun, menghilangkan huruf nun. Sekali lagi, yubna fi'lul amri ala sukun, fi'il amr itu dimabni dengan fi'il amr mabni dengan sukun idza kana sahihal akhir walam yatasil bi syai'un. Kalau sahih akhir hurufnya dan tidak dihubungkan dengan kata apapun atau huruf apapun. Wa kadzalika idza tasalat bihi niswah. Demikian juga kalau fi'il amr itu nyambung dengan niswah, maka dia tetap mabninya dengan sukun. Wa yubna 'alal fathi idza tasalat bihi nun taukid. Kalau fi'il amrnya itu nyambung dengan nun taukid, nah maka mabninya dengan fathah. Wa yubna 'ala hadfi harfi illah idza kana mu'tal akhir. Kalau fi'il amrnya itu mu'tal akhir alias ada huruf ilah di ujungnya, maka mabninya itu tandanya, bentuknya dengan menghilangkan huruf ilat itu. Wa yubna 'ala hadfi nun idza tasalat bihi alifu isnain au waw jamaatin au ya'u mukhatabatin. Nah, kalau fi'il amr ini nyambung dengan alif isnain, nyambung dengan waw jamaah atau ya mukhatabah, maka mabninya dengan membuang nun. Nah, untuk mempermudah, di sini ada contoh kan? Nah, gitu. Lihat, nadhaf tahammal islami, dia nggak nyambung dengan apapun ujungnya kan? Atau istaikidna ajidna hadibna, atau nyambung dengan nun niswah. Nah, ini adalah contoh yang rumus part pertama tadi itu. Jadi kalau nggak menyambung dengan huruf apapun, tidak ditempelin huruf apapun di akhirnya, atau dia nyambung dengan nun niswah, maka mabni ala sukun semuanya kan tuh. Nah sedangkan kalau tersambung di sini itu dengan nun taukid, tersambung dengan nun taukid, baik sakilah maupun khafifah, nah maka dia mabni ala fathi gitu ya, rumusnya tadi. Nah, kalau nyambung dengan nun taukid maka dia mabni ala fathi. Nah, kalau dia itu huruf ilat, kalau ujung dari fi'il amrnya huruf ilat, maka dibuang huruf ilatnya. Tanda dari mabninya itu gitu. Mabni dengan membuang huruf ilat. Mabni ala mabni atau yubna bihadfi harfi ilah gitu. Jadi mabninya dengan membuang huruf ilat. Lalu kalau
fiil amrnya itu nyambung dengan alif yang menunjukkan tasniyah 2, atau yang menunjukkan waw jamaah, atau yang menunjukkan iya mukhotobah, nah maka mabninya itu dengan membuang nun gitu. Karena ini semua, loh kenapa harus membuang nun? Emang asalnya ada nun? Iya, asalnya ada nun. Ketahuannya apa? Kalau kita rubah kembali ke fiil mudhari, maka dia pasti ada nunnya. Makanya nunnya kita buang sesuai rumusan. Gitu untuk ahwalu binail amri. Cukup panjang juga ini karena fiil amr ini dia agak jarang ya, agak jarang dipelajari